Nah, di sini ada tabel yang diinformasikan oleh PUPR ya. Direktur Jenderal Cipta Karya, memang ini datanya lama, tapi saya kira masih berlaku ya, karena ini juga ada kisaran-kisarannya. Jadi tergantung pada sektornya. Ya. Kalau manusia kan rata-rata 20 liter per hari ya, 30 liter itu lebih bagus lagi ya. Tentu saja tergantung kepada di mana dia beradanya, di perkotaan kah, ya di desa juga berlainan ya kebutuhan air bersihnya. Nah, kalau air domestik, non domestik kita bisa di sini dari mulai sekolah sampai kan kawasan pariwisata ya. Ada satuannya, apakah dihitung per mahasiswanya, per individunya, per tempatnya, per unitnya ya, termasuk juga perluasan lahan yang dikelola ya. Kita bisa lihat di situ dari mulai sekolah, rumah sakit, puskesmas, masjid, dan lain sebagainya, sampai ke kawasan pariwisata. Kemudian di bawahnya kita lihat kategori lain, ya lapangan terbang juga ada, pelabuhan, stasiun kereta api, dan lain sebagainya. Dan tentu saja inilah standar kebutuhan realnya itu bisa berubah ya. Dan pasti dari hari ke hari juga berbeda-beda tentu saja ya. Tapi ini sebagai standar atau pegangan ya untuk merencanakan. Jadi kalau kita ingin membangun masjid ya, maka kita harus siapkan berapa kebutuhan air yang harus dipenuhi ya. Hotel dan lain sebagainya juga ya. Jadi ini sebagai pegangan dan mungkin juga dijadikan bahan atau syarat ya dalam perencanaan agar kebutuhan air pada saat operasional itu ya dapat dipenuhi. Kemudian mengenai sistem distribusi air minum, saya kira hampir semuanya lah sudah mengetahui ya bagaimana PDAM melayani konsumen ya. Sudah pasti diawali dari sumber air baku ya. Kemudian air baku itu biasanya dialirkan, ditampung dulu ya. Ada storage, kemudian ada diproduksi atau diolah menjadi air bersih sesuai dengan baku mutunya, kemudian didistribusikan, kemudian sampai ke konsumen ya. Tentu saja konsumennya tidak hanya 1-2 unit ya, bisa banyak unitnya termasuk juga sektor ya. Kemudian di bawah kita bisa lihat dari sumber air itu ya ada intake, artinya dialirkan dulu ke instalasi pengolahan air IPA ya sebelum didistribusikan. Kemudian kita lihat di sini sistem distribusi air minum ya. Tentu saja kita memerlukan pipa ya, pipa yang saja kena air minum, air bersih ya, tidak boleh terkotori, tidak boleh terjadi leakage kebocoran ya, karena itu bisa mempengaruhi, dan memang airnya juga kan sayang, mahal ya. Nah, jadi bisa puluhan kilometer malah ya jauhnya itu, nanti kita bisa lihat beberapa contohnya. Yang paling penting adalah konsumen di ujung itu ya harus juga dapat dilayani dengan adil ya, sesuai dengan kebutuhannya atau pesanannya ya. Nah, ini juga memerlukan satu sistem distribusi yang menjamin bahwa semua pelanggan itu mendapatkan debit sesuai dengan
apa yang diinginkannya ya atau perjanjiannya. Nah, saya kira bagaimana menghantarkan air dari WTP, Water Treatment Process ya atau plant, itu ada gravitasi kalau memang lokasinya ada di atas ya. Tapi ingat karena panjangnya perjalanan maka akan terjadi kehilangan ya, atau penurunan tekanan air di perjalanan sehingga sampai di tempat tujuan ya debitnya ya bisa berkurang atau malah tidak sampai. Nah, oleh karena itu di samping gravitasi juga kita perlu didorong ya, didorong dengan pompa atau kita membuat reservoir ya di sekitar kawasan pelanggan sehingga tinggi airnya, tinggi jatuh airnya itu tidak banyak berubah ya di satu kawasan tertentu. Biasanya menggunakan pompa ya. Tentu saja dengan pompa ini ada investasi tambahan dan akan mempengaruhi harga dari air itu sendiri ya. Karena pompa pun juga harus nyala ya atau antisipasi kalau ada masalah ya karena berbagai macam kendala ya harus bisa nyala 24 jam. Misalnya ini menggunakan bahan bakar atau listrik ya. Kemudian juga ada sistem lain ya. Di situ ada semacam water tower tapi itu tertutup ya sehingga dia berupa apa namanya ya memberikan tekanan ya ke pelanggan ya sehingga tekanan air ataupun debit air ya di setiap pelanggan itu bisa terjaga ya. Kembali karena ada pompa juga kan ada juga beberapa konstruksi instalasi lainnya pasti akan membutuhkan investasi. Kemudian pipa tentu saja menjadi bagian penting ya dalam sistem distribusi ini. Nah, pipa ini juga pasti akan melalui berbagai macam rintangan ya atau kendala, apakah itu jalan, topografi, ya. Kemudian wilayah yang memang berkembang ya, berkembang. Kemudian juga di mana akan menempatkan instalasinya, kemudian juga reservoir itu adalah tampungannya ya. Nah, tentu saja mestinya jalur yang dipilih itu ya walaupun harus agak menjauh ya dari lingkaran itu perlu dipertimbangkan karena kalau harus ada pembenahan lagi atau renovasi itu bisa tentu saja mendatangkan biaya tambahan dan juga akan mengganggu pelayanannya. Nah, dilihat dari kumpulan pelanggannya atau bagaimana air itu dialirkan ke setiap pelanggan itu pasti ada cabang-cabang dari pipanya ya, dari yang bercabang-cabang. Mungkin juga tidak seperti apa yang ada di gambar yang reguler ya, yang teratur ya, bisa juga kalau perkampungannya, perumahannya tidak teratur ya, seperti pemukiman penduduk lama kan ya, atau yang tidak tertata dengan baik, itu saja jaringan ya pipanya bisa tidak teratur ya, tetapi tentu saja kalau di perumahan ya kompleks yang memang sudah dibangun dengan perencanaan yang baik tentu saja akan lebih teratur ya dan mudah sekali untuk melakukan perencanaan ya, pemasangan termasuk juga pemeliharaan dan operasi. Nah, ini adalah sistem ya, salah satu sistem di mana perjalanan dari pipa itu menemui jalan buntunya ya, buntunya. Sementara ada yang sistemnya sirkulasi ya, semuanya ini namanya sistem loop atau grid ya.
Nah, ini perumahan bentuknya ini. Terusnya keunggulannya di sini adalah dari semua arah ya pelanggan bisa mendapatkan air, tidak ada yang namanya ujung ya, karena air berputar ya, dia akan mendapatkan dari pipa sekunder ataupun yang terdekat ya, sehingga kehilangan tekanannya di yang terjauh itu bisa diantisipasi atau bisa dihindari. Kemudian jenis pipa saya kira banyak macamnya. Tentu saja pipa utama atau pipa induk lebih besar dibandingkan dengan pipa sekunder ya, pipa sekunder atau tersier. Ya seperti halnya juga sungai ya, ada sungai besar, ada sungai kecil, anak sungai dan sebagainya. Cuma ini kan dirubah ya dari yang besar ke yang kecil. Nah kita bisa lihat deskripsinya, pipa induk itu pipa utama adalah jaringan pipa distribusi. Karena induk ya tidak boleh langsung dihubungkan dengan rumah atau dengan pelanggan langsung. Dan ini mengalirkan air dari reservoir ke daerah pelayanan. Jadi biasanya kalau yang ada di pinggir jalan itu atau di melintasi ya, berbagai macam infrastruktur itu biasanya pipa induk ya. Tetapi kalau udah sampai pemukiman ya atau kawasan yang akan menjadi pelayanan, di situ ada pipa sekunder. Nah, kita lihat di sini ada kriteria hidrolikanya, kecepatannya ya, kemudian tekanan headnya ya, itu 80 meter itu tingginya, tinggi kurang lebih 80 meter. Tetapi tentu saja tinggi ini bisa dimaksudkan juga dengan tekanan ataupun debit ya, atau head ya, yang berkaitan dengan kemampuan dia untuk mengalirkan ke lokasi yang terjauh. Nah ini ada sisa tekanan yang tersedia ya. Jadi sisa tekanan itu artinya di paling ujung ya, paling ujung itu masih ada tekanan, tidak nol ya, artinya masih ada berapa meter ya air itu ya. Nah kalau nol berarti kan tidak ada aliran ya. Kemudian pipa sekunder, ada pipa tersier ya, atau pipa servis. Tadi ya, sekunder bisa berbentuk nyambung atau bisa juga terputus ya di ujungnya ya. Kita lihat di sini juga ada beberapa yang bisa kita lengkapi ya, banyak untuk hidran ya. Kemudian juga ada ukurannya di situ kita lihat ya. Kemudian kalau pipa tersier itu saya lebih kecil lagi ya, sampai 50 mm atau 5 cm ya, atau 2 inch. Kalau kita lihat yang sampai ke rumah saya, contohnya ya 1 in pipanya ya. 1 in, jadi kalau ke pelanggan datarannya 1 in ya. Sementara kalau yang di rumah itu bisa setengah in ya, yang untuk dipakai di dalam rumah. Nah ini juga ada kriteria hidrolikanya, kita lihat kecepatannya ya antara 0,6 sampai 3 meter per detik. Tekanan statisnya ya kita lihat sampai 80 meter juga. Kemudian ada kalau yang tersier yang lebih kecil lagi, tetapi tentu saja ada kisaran juga ya. Kita nggak bisa menggunakan satu angka ya untuk velocity, untuk kecepatan. Ya, tapi tentu saja kita mengharapkan kecepatan itu stabil ya, di angka berapapun juga stabil, walaupun pada kenyataannya pada jam-jam puncaknya ya bisa jadi airnya tidak datang ya, atau dengan tetesan air. Dan itu biasa terjadi ya, terutama di negara berkembang seperti kita ini. Kalau di negara maju biasanya konsumen akan komplain ya kalau pada saat puncak itu tidak ada air. Padahal kita perlu, seperti pagi-pagi kan kita semuanya mandi ya,
dan nggak mungkin kita menunggu ya. Jadi kalau siang hari, walaupun ada deras ya kita nggak banyak butuhnya, kan? Karena kita nggak ada di rumah. Tapi mungkin di perkantoran butuh ya, hari pada saat-saat jam-jam kerja itu. Nah, jadi puncak itu berbeda-beda ya jamnya ya. Kemudian kita lihat di sini pipa distribusi juga dilihat dari ukurannya ternyata berbeda-beda ya di kota besar, kota kecil ya. Kota besar karena mungkin ya pasti penduduknya lebih banyak, sementara kota kecil kan sedikit saja. Dan mungkin kota kecil juga jaraknya jauh-jauh ya, jauh-jauh. Kalau dilayani dengan PDAM mungkin mahal karena udah konsumnya sedikit ya, volumenya sedikit, jaraknya jauh-jauh ya, dan untuk investasinya lebih mahal. Tapi biasanya di kota kecil itu mereka juga menggunakan alternatif sumber air lainnya seperti sumur ya, yang memang biasanya kalau di kota kecil masih lebih bagus dan juga tidak mengganggu ya, tidak mengganggu kegiatan lain ya di sekelilingnya. Nah, kita lihat ukuran pipa primernya, ada pipa sekunder, pipa tersier ya, pipa servis ya, mungkin ini yang ada di rumah ya. Nah, ini standar atau dari PUPR ya, yang memang cukup lama ya, tapi saya kira tidak banyak berubah ya. Kemudian ini penting kita ketahui juga bahwa aliran air ya itu pasti semakin jauh akan semakin kecil ya, karena ada gesekan ya dengan dindingnya, dengan dinding pipanya ya. Dan semakin jauh tentu saja semakin banyak kehilangannya ya. Itu disebut head loss atau kehilangan tekanan. Nah, kalau kehilangan tekanan itu ada di transmisi ya, seperti di pipa ya, itu yang panjang itu disebut mayor loss, kehilangan mayor. Nah, ini bisa diprediksi atau dihitung dengan ada dua rumus di sini ya, ada Darcy-Weisbach sama Hazen-Williams ya, di mana HL itu adalah head, L itu loss ya, F itu adalah faktor ya, itu biasanya ada tabelnya tergantung kepada bahan pipanya itu sendiri atau permukaan ya, permukaan pipa, dinding pipa yang bersentuhan dengan air ya, dengan gerakan air. L itu adalah panjangnya, D itu diameternya, V itu adalah velocity, kecepatan, kemudian E itu adalah gravitasi. Nah, itu adalah Darcy-Weisbach, kemudian ada juga persamaan Hazen-Williams ya. Nah, kalau Hazen-Williams itu tergantung kepada Q-nya ya. Ya, kalau Q-nya semakin tinggi, ya semakin tinggi juga head loss-nya. Ya, di situ ada C, ini koefisien juga, itu ada tabelnya. D itu diameter ya dari pipa. L itu adalah panjangnya. Nah, dua persamaan ini itu biasa digunakan, mana saja yang Anda bisa gunakan, silakan aja. Tetapi kalau Darcy-Weisbach kan tidak tergantung kepada Q ya, jadi akan lebih stabil ya, akan lebih stabil, artinya tetap. Tapi kalau HL dengan Hazen-Williams itu akan berubah dengan Q berubah ya. Jadi silakan dua-duanya juga boleh diperbandingkan ya. Tapi biasanya dua-duanya digunakan dulu untuk menghitung. Kemudian yang terbesar itulah yang dijadikan pegangan untuk perencanaan ya. Jadi dua-duanya dihitung, mana HL yang terbesar itulah yang dijadikan pegangan ini untuk apa? Untuk antisipasi ya. Jadi bisa saja juga begitu ya. Nah, ini adalah tabel koefisien Hazen-Williams ya untuk berbagai jenis pipa. Jadi C-nya ada di situ, jenis pipanya apa ya. Dari mulai semen asbes ya sampai ke PVC ya.
Jadi PVC ternyata lebih kecil dibandingkan dengan semen asbes ya. Itu saja semakin kecil ya, nya akan semakin kecil juga kehilangan head-nya, kehilangan tekanannya ya. Oke, baik. Kemudian di samping ada tekanan kehilangan mayor ya, ada juga kehilangan minor. Itu biasanya selain di pipa utamanya atau pipa yang memanjang L-nya tadi itu ya. Biasanya karena ada belokan, karena ada sambungan ya, karena ada penyempitan ya, dan juga lain-lainnya lah. Mungkin juga di dalamnya terjadi konstruksi yang berbeda ya dari daerah hulunya, yaitu juga akan menyebabkan kehilangan tekanan. Rumusnya adalah HL kali K P kuadrat tambah 2G, yaitu kecepatannya, ada K dengan KK itu adalah koefisien. Nah, biasanya kalau ada L ya, belokan, ada T ya, ada penyempitan atau itu mereka mempunyai K-nya masing-masing. Dan sudah diuji biasanya kita dapat tabel ya. Kalau kita mencari gampang, kita bisa menemukan K untuk berbagai macam tipe sambungan ya, termasuk juga tadi penyempitan. Oke, jadi minor losses dengan majorosis dua-duanya bisa dijumlahkan ya, karena ini untuk mengantisipasi kehilangan di sistem jaringan distribusi ya, supaya yang kita berikan itu ya, yang kita alirkan di hulu di inlet itu bisa sampai ke tempat tujuan sesuai dengan rencananya. Nah, kemudian ada istilah yang sisa tekan ya, sisa tekan nanti ada gambar-gambarnya. Jadi sebenarnya sisa tekan di ujung, paling ujung itu ya, itu tekanannya berapa ya, tekanannya berapa. Itu saja di ujung itu tekanannya bisa berubah-ubah ya, tergantung kepada tekanan di depannya dan juga kehilangan tadi ya, kehilangan totalnya, termasuk juga kalau ada konsumen yang mengalirkan air ke daerahnya. Nah, di ujung itulah sisa tekanan tinggal berapa, apakah nol ya, apakah masih ada tekanan, sehingga kalau ada positif, air masih mengalir di ujungnya itu. Nah, sisa tekanan inilah sebenarnya yang harus diperhatikan di dalam perencanaan ya, agar pastikan itu kalau memang masih sebaiknya ada ya, dan kalau masih ada berarti air masih bisa mengalir dari ujung yang terjauh tadi itu. Nah, ini sebagai contoh ada 1, 2, 3, 4 ya. Bagaimana kita menentukan atau mendapatkan sisa tekan. Nah, yang atas itu kalau kita lihat itu ada elevasi. Elevasi itu berarti jarak ke atas dari permukaan tanah ya. Nah, kalau kita lihat di situ ada reservoirnya ya, itu ada di atasnya 160 meter ya, air mengalir gitu. Nah, kemudian di ujung di akhirnya ya, yang jaraknya dari tingginya 15,1 meter itu ya, nah air masih mengalir ya, kurang lebih berapa 10 liter. Nah, tapi tekanannya ya di situ sudah ditekan, itu maksudnya atmosfer ya, sama dengan atmosfer. Nah, kalau itu disumbat ya, yang bawah itu, maka itu saja air akan keluar tekanannya ya, artinya terukur, artinya disumbat itu biasanya pakai manometer ya, kita bisa dapat nilainya ya kalau tepat ya, atau ditutup ya. Nah, kemudian yang berikutnya
Kalau tadi di atas turunkan lagi ke bawah, maka tentu saja debitnya akan besar ya dari 10 liter per second karena ditambah dengan 15,1 itu ya. Tapi tekanannya kena atmosfer yang jadi nol ya, tetapi debitnya bisa. Kemudian yang D, nah kalau di ujungnya itu juga dikasih pipa ke atas ya, maka kita akan melihat berapa tinggi airnya ya, tinggi airnya itulah juga sisa tekan, tetapi debitnya kan nggak ada. Jadi ya, cara yang D ini ya bisa kita mendapatkan gambaran di ujung itu sisa tekannya berapa ya. Kalau debitnya 0, nah tingginya berapa di situ pas itu tidak keluar ya, pasti keluar. Jika kalau turunkan akan keluar air ya. Jadi debitnya 0 ya di sini. Ya. Nah inilah gambaran ya apa yang disebut dengan sisa tekan. Ya. Nah berikutnya ya untuk mempertahankan agar air yang diterima oleh konsumen itu relatif seragam ya oleh setiap konsumen itu, maka di wilayah di kawasan konsumen itu dibangunlah atau didirikanlah reservoir ya, sehingga dari sumbernya tadi itu mengisi ini ya. Nah terutama juga tentu saja bisa ambil dari situ ya, tapi juga bisa juga langsung ya dari pipa tersier ke konsumennya, tapi ini bisa menambah ya, menambah tekanan ya, sehingga air ke setiap konsumen itu bisa relatif seragam ya tekanannya. Nah, saya kira kita bisa mengerti ya keberadaan dari tangki air ini di kawasan konsumen sangat penting sekali. Ini untuk mengantisipasi kalau ada gangguan transmisi ya dari sumber ke wilayah atau kawasan. Kemudian kalau kita lihat ada berbagai macam jenis reservoir ya, atau penampungan. Ada distribusi reservoir distribusi ya, ada yang balan reservoir, ada ground reservoir, ada elevated reservoir. Nah kita lihat kalau yang dua itu berdasarkan fungsinya, sedangkan yang dua terakhir itu berdasarkan pada peletakannya, ditempatkan di mana. Ya, karena fungsinya reservoir yang pertama tentu saja reservoir yang dipakai untuk mendistribusikan ya di paling apa namanya hulu ya. Tembalan tadi itu tadi kan ya untuk menjaga agar aliran air konsumen itu ya bisa terjaga gitu ya, terutama pada saat-saat puncaknya itu ya. Karena kalau langsung dari reservoir yang awal kan pasti ya lossnya akan kebanyakan ya, ini juga terjadi tidak merata tekanannya. Sedangkan kalau ground reservoir itu disimpan di bawah permukaan, ini banyak ya. Dulu itu sering menggunakan ground reservoir, tetapi sekarang ini jarang ya. Kenapa? Karena pertama pekerjaannya berat, ya, kemudian juga kalau ada kerusakan susah juga untuk memperbaikinya. Tetapi ada ground reservoir juga yang memang dibangun karena memang tidak ada lokasi ya, tidak ada space di atas permukaan. Tidak ada cara lain kecuali di bawah tanah. Karena itu juga harus menggunakan pompa ya untuk mengenaikannya. Kemudian juga ada elevated reservoir. Saya kira reservoir yang kita bangun di rumah-rumah itu adalah salah satu bentuk dari elevated reservoir. Ya. Kemudian kita lihat di sini sistem pengalian air ya, ada dua tentu saja, bisa sendiri-sendiri ya, bisa juga gabungan dari keduanya, gravitasi dan pemompaan. Kemudian tentu saja apa namanya, kita selalu ada reservoir di hulu ya, atau di sumbernya reservoir. Kemudian untuk
tadi menjaga kestabilan dari aliran air ya, ditambah dengan pompa ya. Pompa juga sebenarnya bisa otomatis ya, bisa juga manual ya, tapi sekarang udah banyak yang otomatis. Artinya kalau ada tekanan di ujung ya itu menurun, maka pompa akan meningkatkan dayanya ya, sehingga kebutuhan pada saat puncaknya itu bisa dipenuhi ya. Kemudian bagaimana cara menentukan kapasitas reservoir? Tentu saja ya, reservoir itu juga ukurannya, terutama volumenya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Kebutuhannya seperti apa, bagaimana fluktuasinya, kapan puncaknya, ya kapan biasanya ya, atau itu harus diperhatikan baik-baik ya, jangan sampai adalah pada saat puncaknya udah air dari sumbernya tidak ada, reservoir juga kosong, ini bisa mendapatkan masalah ya, sehingga sebenarnya desainnya itu ya bisa saja tidak besar ya, tapi ya memadai aja, tapi juga terdistribusi di seluruh kawasan ya. Ya tidak hanya satu, mungkin kecil-kecil kapasitasnya, tapi tersebar. Itu lebih bagus ya dibandingkan dengan besar satu. Kenapa? Karena kalau cuma satu ya, walaupun besar itu ada masalah atau ada pergantian atau apa komponen ya, apa pembersihan ya dan sebagainya, itu bisa mengganggu. Jadi menggunakan reservoir serta distribusi itu perlu juga dipertimbangkan. Dan sekarang pun juga kan tentu saja sudah ada fasilitas ya, kalau reservoirnya penuh dia bisa berhenti sendiri, air yang masuk, kemudian juga kalau kosong untuk level tertentu air bisa masuk lagi, sehingga reservoir itu dipastikan ya selalu ada airnya ya. Nah, bagaimana sistem pengaliran ya, ada yang namanya terbuka, berarti terbuka itu pipanya saluran terbuka ya, jadi udara atmosfer itu artinya bersentuhan dengan badan air ya, itu disebut terbuka. Sementara tertutup itu biasanya kalau kita apa namanya buat lubang langsung apa mancur gitu ya, nah itu dengan derasnya itu kelihatan bertekanan, sama seperti apa angin ya dalam satu ban ya, itu seperti itu ya. Tapi kalau terbuka biasanya ya keluar juga, tapi kan tingginya tidak sampai derasnya pancuran tersebut, bisa dikatakan dengan terbuka. Nah, terbuka itu tentu saja kalau dikasih tekanan ya nggak bisa ya, karena pasti akan hilang. Yang tertutup ya sayang juga ya kalau pompa menggunakan daya listrik atau bahan bakar tetapi terjadi kebocoran ya, itu juga akan menurunkan efisiensinya. Nah, dua-duanya bisa berlainan, bisa juga bersamaan ya. Saya kira tetap aja dua-duanya juga harus kita gunakan, karena kalau full bertekanan dia akan menyebabkan biaya tinggi juga ya. Dan kita lihat di situ ada tipe saluran ya, ada open channel saluran terbuka ya, ada close conduit ya, ada pipa ya tertutup ya. Jadi yang terbuka itu ya tidak kembali ya. Yang kedua itu sistem terbuka berarti close, ketemu semuanya ya, ketemu. Nah, itu ketemu, jadi bisa bersambungan. Sementara kalau tertutup ya seperti pipa ya, tertutup rapat ya. Nah ini biasanya kalau salurannya atau besar ya, seperti saluran induk ya, itu yang apa namanya lebarnya puluhan meter kan nggak mungkin pakai pipa, itu saluran terbuka ya. Termasuk juga saluran yang
Sekunder biasanya terbuka ya, kalau memang besar sekali. Tetapi kalau tersier juga masih banyak yang terbuka ya. Tapi kalau yang langsung ke rumah-rumah ya itu tertutup. Kenapa? Karena itu kan konsumen nggak merugi ya. Jadi nggak mungkin saudara mengalirkan air di tempat saudara dan air itu menguap sama pada saat hari ya terang terik ya kan kehilangan air. Jadi pasti akan tertutup ya karena itu mengurangi air dan juga tentu saja tekanan airnya bisa dijaga ya. Jadi kalau sudah lihat di bendungan Jatiluhur ya kan terbuka sampai ke Jakarta itu sampai ke Bekasi timur ya, barat juga masih terbuka ya. Tetapi kalau udah dari pengolahan airnya sampaikan ke konsumen, nah itu mulai tertutup ya. Tapi walaupun demikian, saya kira sudah banyak pipa yang diameter besar sekali ya, itu digunakan untuk saluran primer ya. Itu banyak dan sekarang kecenderungan seperti itu ya. Kenapa? Karena saluran terbuka itu selain mengganggu ya, menghalangi jalan ya, merintangi ya, mobilisasi ya, itu mulai tidak tidak disukai atau tidak menempatkan tempat lagi karena sudah nggak ada. Jadi malah beberapa lokasi itu ya saluran terbuka itu ditutup. Tapi masih belum dalam bentuk pipa ya, masih ada kebocoran. Kenapa? Karena ruang terbukanya ya bisa digunakan untuk keperluan lain. Saya kira di kota-kota besar itu sudah jarang kita menemukan saluran terbuka ya. Kenapa sih semuanya ditutup ya dengan bangunan atau supaya bisa digunakan ya, karena kalau terbuka juga kecenderungannya terjadi pencemaran ya, atau memudahkan orang untuk membuang apa saja ke salurannya. Nah itu sangat mengganggu nantinya. Nah kita lihat di situ bagaimana salah satu desain ya untuk skema untuk menempatkan saluran terbuka di satu profil atau permukaan tanah ya, karena nggak mungkin dia mengikuti kontur ya, pasti dia semakin lurus semakin bagus karena kehilangan tekanannya akan berkurang dibandingkan dengan meliuk-liuk ya mengikuti profil ya dari tanah atau permukaan tanah. Jadi ada pekerjaan fill ya, ada juga galian ya supaya pipanya relatif lurus ya. Tapi memang sebaiknya juga jangan terlalu dalam dari permukaan tanah karena itu akan mengganggu nanti kalau ada pekerjaan perbaikan ya, untuk juga pemeliharaan. Nah, bentuk dari saluran terbuka, saya kira kita bisa lihat ada trapesium, ada segi 4 ya, ada segi 4 juga ada segi 4 yang penuh ya, ada juga segi 4 yang segitiga juga ada sebenarnya, tapi jarang ya. Yang sering ada itu adalah segi 4, itu biasanya kalau untuk saluran relatif kecil, tapi kalau udah cukup lebar ya itu biasanya menggunakan trapesium. Dan juga ada yang ditutup ya tadi ya untuk mengurangi ya rintangan karena adanya saluran. Nah, saluran itu bisa panjang sekali ya, ditutupi. Terus saja kalau salurannya tidak terlalu luas. Tapi kalau luas sekali atau lebar sekali ya menggunakan jembatan untuk menyeberang. Itu kita bisa lihat dimanapun juga ya, saluran itu di atasnya ada jembatan penghubungnya. Ya. Nah ini kita lihat kalau saluran tertutup ya bisa melihat di atas tanah. Ini juga biasa digunakan di lahan-lahan yang memang tidak akan dilalui ya oleh hewan yang melintas ya. Nah itu biasa seperti itu. Tapi kalau ada yang dilaluinya dia bisa lebih tinggi ya dari dia ke sana, bisa juga di bawah permukaan tanah.
Tapi kalau seperti ini kan memudahkan untuk infeksinya ya, mudah untuk infeksinya. Walaupun tadi kan kalau ada lahan ini digunakan untuk sawah ya atau pertanian, alat mesin pertanian kan nggak bisa lewat ya, nggak akan mengganggu. Oke, jadi kalau ditempatkan di atas ini ya, di samping kita mudah untuk infeksi, juga tentu saja apa namanya ya gampang untuk diperbaiki ya, lebih mudah untuk diperbaiki. Malah ada yang juga dilengkapi dengan lubang-lubang karena cukup besar ya, pasti orang bisa juga masuk ke dalamnya. Mirip juga seperti apa saluran minyak ya, itu banyak menggunakan pipa di atas. Nah, saya kira pipa itu juga banyak tipenya, saudara sekalian ya, tergantung kepada kebutuhannya ya. Dulu kita masih menggunakan pipa besi ya, itu sebelum ada pipa pralon ya, PVC atau ada pipa dan lain sebagainya, subsidan itu masih ada ya, masih ada. Karena pipa besi itu biasanya tebal sekali ya, itu apa namanya tahan terhadap berbagai macam goncangan ya, dan masih ada. Tapi sekarang sudah banyak juga pipa yang dari apa komposit ya, itu yang juga malah pada satu sisi dia lebih tahan ya terhadap gempa, umpamanya karena dia elastis atau fleksibel dibandingkan dengan yang rigid ya. Termasuk juga yang tidak korosif ya, tidak kuat terhadap korosi ya. Nah, saya kira ke sini berbagai macam pipa udah banyak yang lebih ringan ya, lebih mudah dibelok-belokkan ya. Kalau dulu harus pakai sambungannya harus pakai lem, sekarang tidak perlu lagi, udah one touch ya, sehingga mudah untuk menyambungkannya. Itu akan mempermudah pekerjaan dan juga biayanya akan lebih murah ya dibandingkan dengan yang rigid ya. Nah, jadi ada berbagai macam pipa ya, ada cast iron pipe, ada steel pipe, ada polyvinyl PVC ya, ada fiber glass, reinforced plastik dan sebagainya. Saya kira terakhir kita juga lihat ada pipa high ya density ya, HDPL ya, ada seperti juga ya. Oke, baik, sekira itu sudah sekalian ya mengenai sistem transmisi, distribusi ya. Tujuannya adalah bagaimana agar air yang disalurkan ke lokasi pelanggan yang paling ujung itu ya sesuai dengan kesepakatan ya. Sebenarnya menghindari atau mengurangi losses ya, ataupun juga kerusakan itu semakin baik. Untuk sekalian, kalau kondisi di Indonesia ya, kita ini masih berkembang ya, kebutuhan air itu sebagian besar mungkin masih dilayani dari air tanah ya, menggunakan sumur bor, sumur gali ya, yang kualitas air kondisi alam ya, lingkungan ya. Sementara menggunakan PDAM ya, atau menyampaikan rasa mahal dan juga harus bayar bulanan, ya, itu juga menjadi berbagai macam pertimbangan. Tetapi sesuai dengan etis ya, bahwa kebutuhan air bersih itu harus dipenuhi dan itu menjadi kewajiban pemerintah. Tentu saja pemerintah sendiri tidak akan sanggup ya. Itu juga dimungkinkan swasta ya, perusahaan swasta untuk juga melayani atau menyalurkan, termasuk dalam memproses air bersih ya. Nah, berikutnya saya akan sampaikan contoh ya, contoh yang
Saya ambil yang paling bagus yang saya ketahui ya, adalah Krakatau Water Solution. Di bawah ada PT Krakatau Tita Industri, paling bawah ya namanya ya, KTI singkatannya. Nah ini di sebenarnya itu direncanakan pada zamannya pemerintahan pertama ya, zaman Bung Karno sebenarnya kan, ya di gas itu ya, dari 79 ya, 79 sampai kemudian ya sampai sekarang masih ada. Dan ini salah satunya ada di Cilegon, namanya WTP itu Water Treatment Plant ya. Nah, itu saya katakan gabung di situ sebagai advisor air baku ya, itu sejak 2007 ya, 2007-2008 waktu itu juga ada penelitian di situ. Jadi saya tahu persis bagaimana perkembangannya ya. Kemudian kita lihat juga ada WTP lainnya di Cidanau, namanya airnya Cidanau. Cidanau itu ada di watershed atau das daerah air Cidanau ya. Itu ada di sekitar Anyer. Ya, ini adalah WTP Cidanau, tadi kan WTP Krenceng ya. Itu kurang lebih 27 km dari WTP Cidanau ini ya, sumber air Cidanau. Tetapi juga ada fasilitas lainnya ya, ada fasilitas lainnya karena ini sebenarnya sumber air untuk wilayah industri di Krakatau ya, Krakatau Steel KS ya. Dan ini sekarang dulu dimiliki oleh pemerintah Indonesia hampir 100%, tapi sekarang sudah ada swasta ya, 49% pemiliknya. Tapi sebagian besar masih mayoritasnya masih dimiliki oleh pemerintah ya. Dan kita lihat di sini ya, yang penting juga di situ adalah bagaimana merawat das ya, das supaya dia tidak terjadi pengurangan atau perubahan tutupan lahan. Biasanya ada yang merambah ya, ada yang mendirikan bangunan, membuat lahan pertanian dan sebagainya. Itu ini harus terus dipantau dan kita siapkan nursery atau pembibitan tanaman apa aja ya, agar vegetasi di sana itu terawat dengan baik ya, sehingga sumber airnya bisa kita jaga. Dan kita tahu bahwa Krakatau Steel itu perusahaan besar sekali ya, di dunia ya, dan sekarang yang dimiliki oleh Korea ya, sebagian sahamnya ya. Ini adalah Sungai Cidanau-nya ya, itu di situ ada weir itu adalah bendung ya, bendung supaya airnya naik dan bisa dipompa ya, kemudian dialirkan tadi ya, kurang lebih kalau ini 48 km ya, dari Labuan ya, Cilegon ke arah Labuan. Nah, 40 artinya apa? Pipanya itu. Ya. Nah, debitnya kurang lebih 800 liter per detik ya. Kita lihat lagi di sini, nah ini adalah waduk ya, waduk nada kayak itu diendapkan dulu ya. Kemudian dialirkan ke pengolahan air tadi ya, WTP. Jadi waduknya aja sendiri ada totalnya sih kurang lebih 5 juta meter kubik ya, kubik ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, inilah pengolahannya. Jadi dari air baku dari Cidanau tadi atau yang ditampung dari Waduk Krenceng itu ya, kita olah di sini, diendapkan dulu ya, kemudian diputar dulu ya, kemudian juga sampai dia mencapai kualitas yang siap untuk dibersihkan. Nah, ini yang tadi ya, nanti ada di Cidanau-nya. Kemudian, nah ini adalah pipa distribusinya ya.
Jadi ada dua wilayah ya, wilayah barat, wilayah timur. Bisa perhatikan betapa besarnya apa namanya pipanya. Ya dulu ketika dibangun belum ada pemukiman, belum ada jalan di sekitarnya yang dilalui itu. Tapi sekarang sudah ada pemukiman, ada kegiatannya ya sehingga tentu saja akan menjadi kendala ya bagi lalu lintas ya, mobilisasi barang dan juga orang ya, sehingga pada bagian tertentu ya harus disimpan di bawah tanah ya. Karena ini cukup panjang, kalau nggak salah ini kalau dari situ 27 km ya, tempat yang lain. Kemudian inilah pompanya. Jadi dari bendung tadi itu ya dipompa. Pompa ini ke kerenceng ya, ke waduk tadi, ke waduk ya. Jadi kita lihat pompanya 1,08 ya, atau 1 meter kubik. 1000 ya, 1000-an meter kubik per jam ya. Jadi ada rumah pompa 3, 4 dan sebagainya. Saya bisa lihat di situ pompanya juga menggunakan pompa listrik ya. Ya mungkin kalau ada waktu sudah bisa ya apa studi tur ke sana ya. Kira itu saudara sekalian yang bisa saya sampaikan ya materi kuliah hari ini mengenai ujian distribusi ya, dan bagaimana air dari sumber sampai ke pelanggan dan beberapa ilustrasi saya berikan ini yang terbaik di Indonesia ya, yang terbaik di Indonesia dan tercanggih Indonesia ada di Cilegon ya. Nah ini saya akan share kepada saudara filenya melalui chat ya yang ada di sini. Silakan dipelajari ya dan dibuka websitenya, terutama yang di Krakatau Tirta Emisi, karena dari situ sudah akan mendapatkan banyak informasi ya. Dan KTI ini tidak hanya di Cidano, ya tidak hanya di Cilegon, tapi sekarang sudah ada di beberapa wilayah di Indonesia, masuk Nusa Tenggara, di Jawa Timur ya, dan juga beberapa lokasi lain. Mungkin juga di IKN, ya mereka juga akan membantu menyediakan air. Oke, saya akan share materi ini. Saya coba ya. Dulu, saya lihat. Baik, tadi kayaknya udah sampai tuh apa coba dilihat di chat ya, saya kirimin bahan kuliah tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan kalau ada yang bertanya. Apa saja silakan yang berkaitan dengan air ya. Silakan.
Nggak ada? Saya mau izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya saya mau izin bertanya, Pak, terkait sistem distribusi air bersih di Indonesia itu kan, tahu saya itu di setiap PAM itu kan diolah ya, Pak ya, air minum itu, air bersih itu diolah ya. Nah, kenapa kalau saat ketika Hmm. sudah masuk ke dalam perumahan warga itu kayak kualitas airnya itu berkurang, Pak? Kayak misalnya terdapat bau klorinnya ataupun mungkin eh, kurang baik gitu kualitasnya, Pak. Kalau sudah mencapai perumahan warga begitu, Pak. Hmm. Ya, itu saya katakan tadi masalah kita ya. Padahal PDAM itu singkatan dari apa ya, PDAM itu? Perusahaan daerah air minum. Perusahaan daerah air minum. Atau PAM, perusahaan air minum ya. Nah, mestinya kan yang keluar itu air yang bisa diminum ya. Tetapi sejak dulu kala sampai sekarang, ya belum belum sampai sana, saudara sekalian ya. Kalau di luar negeri itu ya, kalau memang PAM itu ya dari keran langsung bisa diminum. Ya, itulah masalah kita. Kenapa? Ya, masalahnya banyak, saudara sekalian ya. Pertama, mungkin juga dari sistem pengolahannya ya belum, standarnya sudah ada, tetapi belum diikuti dengan sebelum. Malah kalaupun sekarang kita diyakinkan bahwa air keran itu bisa kita minum, kita juga pasti ragu-ragu ya. Ya, kita pasti nguji dulu di lab kan, ya, yakinkan dulu ya. Nah, itu kan berarti cost lagi ya. Ya, kalau setiap saat kita harus ngecek lagi ya. Nah, itu masalah kita itu seperti itu, saudara sekalian ya. Kemudian juga bisa jadi kualitas dari pipanya yang digunakan juga bukan untuk grade air minum ya. Sehingga bisa jadi kalau pipa pralon biasa itu kan terjadi kontaminasi juga, ada apa bahan-bahan yang mikro plastik yang bisa ikut serta, itu berbahaya juga. Tapi saya kira kalau di beberapa kawasan yang memang cukup di hotel-hotel ya, hotel mewah itu biasanya bisa. Cuman tetap aja kita juga masih ragu ya, ragu. Karena apa, konsistensinya gitu belum bisa kita andalkan. Tapi juga kita ada apa, alternatif lain ya, mungkin juga perusahaan lain yang mengembangkan air minum dalam kemasan ya. Kita juga tergantung pada air yang mungkin mahal sekali. Dan sampai sampai sekarang itu juga mungkin salah satu alasan ya kita terpaksa harus membeli air minum dalam kemasan. Nah, itu juga menjadi masalah ya. Dulu air kemasan Aqua 1 galon itu harganya ribuan, sekarang udah lebih dari 10.000 kan. Ya, makin memang hidup kita makin sulit menurut saya, sekali ya. Kalau di Jepang yang saya tahu karena saya lama di sana, semua air itu dari manapun juga air bersih ya, air minum itu bisa diminum, apakah di dalam rumah, apakah di kantor, apakah di hotel, apalagi ya sekolah-sekolah, itu semuanya bisa diminum. Termasuk juga kalau ada air di pinggir kota ya, itu juga bisa diminum. Kalau saudara jalan-jalan di Eropa juga ada di pojok-pojok itu ada air bisa diminum, tinggal masukin aja. Jarang ada namanya kita beli air botol itu jarang, apalagi galon jarang sekali. Itu saya sekalian ya, kondisinya malah di Prancis itu kan air toilet aja bisa diminum. Tapi kalau ya saya tahu ya di Krakatau Tita Industri itu karena yang konsumnya terbesarnya, kalau sudah lihat website-nya itu kebanyakan industri. Air itu digunakan bukan hanya untuk domestika, juga untuk apa, pendingin ya, yang kualitasnya harus terjaga karena bisa berpengaruh kerusakan terhadap komponen atau perseratnya kalau tidak sesuai.
ya. Nah itu juga bisa kena PD itu. Air industri seperti air industri untuk air minuman dalam air perusahaan minum ya, akan banyak tuh air fresh apa namanya Coca-Cola segala macam kan banyak ya, seperti itu kan butuh air bersih juga, dan itu mereka biasanya kualitasnya air bakunya harus sesuai dengan kesepakatan, nggak boleh. Nah, itu bisa mengganggu ya kualitasnya juga cita rasanya. Saya kira itu saudara sekalian ya, kalau masih menggunakan kimia, saya kira tadi klorin macam mas. Sekarang kan udah enggak. Kalau saudara pergi atau datang ke kami, ada kami di Bogor nih, di Dermaga ada Wisma Wageningen, ya saudara di situ dekat asrama internasional ya. Kemudian di depannya ada Menwa itu, ya saudara masuk ke situ, Anda bisa melihat kami juga udah mengolah air sumur ya, menjadi air minum, tidak menggunakan kimia tapi menggunakan filtrasi osmosis RO ya. Jadi aman, saudara di sini bisa minum semuanya dan gratis untuk konsumsi kami ya. Itu punya kapasitas sebesar 500 liter, 500 galon per harian. Jadi sekarang tidak lagi menggunakan, jarang ya sekarang menggunakan kimia, misalnya ya. Jadi udah pakai reverse osmosis ya, kita pakai sebenarnya filter tapi ditekan supaya agak cepat keluar, tapi kesannya sedikit, teman kalau seringan banyak juga gitu. Itu ya. Silakan kalau ada yang lain. Semuanya ini ada 2 kelas masalah ya. Baik, saudara sekalian, jika tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, saya kira saya cukupkan sekian ya untuk kita hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bapak. Bapak. Baik, terima kasih banyak Pak.